Udah di apa buka pesantren sekarang di sana. Ada ini Habibie, Mas Habibie, terus Kak Bang Irwan, banyak sekali di sana. Oke, Dari Batanghari Pak, Bah ya? ya. Dari Batanghari semua, Bah ya? Hmm. Ya, rata-rata dari pokoknya Jambi untuk jelasnya. Waktu itu saya Oh, pernah ya. training di Bengkulu, ya. Kemudian pesertanya dari Jambi. Terus pernah training di Lampung, pesertanya juga dari Jambi. Pernah training di Bandung, juga pesertanya dari Jambi ada. Gitu. Ini Mas Tabroni ini sudah berapa kali ngehubungin dari Jambi ini, Bang Tabroni, tapi tidak jadi-jadi mau ngadain pelatihan. Ya, kasusnya ini kan tadi ponselnya mati total. Iya, Konsumsi Bah. konsumsi harusnya 100. 0,30, Bah. 0,30, 0,30 berarti belum belum nggak bakalan bisa di take. 0,30 ya. Ya. 0,30 A gitu kan. Miliampere, Bah. Bah. Oh, 30 miliampere. Kalau 30 Ya. miliampere ini nggak bakalan bisa hidup, nggak bakalan bisa connect gitu. Kalau 30 miliampere ya di sini Redmi 7A Pip 7. ya. Ini konsumsi arusnya 0,030 berarti kan atau setara dengan 30 miliampere ya begitu ya ini setelah tekan on off ya. Iya, Bah. Nah, setelah tekan on off ya. Oke, nah sekarang kalau setelah tekan on off keluarnya segini, tolong pastikan dulu, ini jelas nanti kalau dikatakan nggak bakalan connect ini, karena syarat SOC-nya itu belum terpenuhi. Nah, sekarang menyikapi kasus seperti ini, itu wajib kita mengukur, di sini karena menggunakan apa namanya, chipsetnya ini Qualcomm, berarti kita cari dulu output logic control atau misalkan output control logiknya dari IC power yang namanya ini pon reset. Jadi nanti Eh, cek, cek dulu pon resetnya. Nah di kaki ini harus keluar 1,8. ada semua, Bah. Sudah saya cek gitu. Oke, berarti di sini ya kita mundur artinya. Untuk mengetahui PMU-nya Mundur. sudah aktif atau belumnya, kita mengukur yang namanya pon reset N ya. Pon reset N-nya Iya, ini Bah. ada ya 1,8 betul. Ada, Bah. Ada. Pon reset N signal ini 1,8. Nah, terus harus ngukur sleep clock. Ini berbarengan Sleep di clock. sini. Ya, sleep clock itu setelah pon reset N, kita ngukur sleep clock itu wajib. Ya, sleep clock. Nah, kalau misalkan tidak punya untuk apa namanya, sleep clocknya tidak punya untuk frekuensi counter atau osiloskop, ya, ini wajib kita ukur pakai ini aja. Biasanya keluar nih 0,80 sampai 0,90 volt. Sudah dicoba? Saya pakai apometer keluar, Bah. Hadir. Berapa? 0,80. Iya, 0,80 kan? Ya. Ya, ini Iya, berarti Bah. udah, ya, oke, cocok ya. Nah, setelah ini kan berarti ini artinya di sini PMU meriset SOC gitu kan Oke. atau CPU ya, kita panggilnya boleh CPU. SOC Ya. boleh CPU lah ya. Nah, nah kemudian responnya CPU ini harus keluar PS hold. PS hold keluar nggak? Keluar, Bah, 1,8 volt. Oke, PS hold ini dia sudah keluar 1,8. Oke, berarti sudah oke ya. Nah, selanjutnya ngukur yang namanya BB clock. Ini ada nggak MSM Bebek. reset ininya? MSM reset ininya Eh, ada keluar nggak? bet- Kebetulan itu saya belum tahu jalurnya, Bah, kemana itu, Bah. Oke, MSM BB CLK1 ya. BB ini Enable. Ya. enable-nya. Jadi nanti SOC Ya. merequest ini. SOC-nya merequest ke PMU.
untuk Oh, mengeluarkan clock oh yang ya. besar, begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini untuk jalur BB clock resetnya, enable-nya ini kayaknya nggak ada kakinya deh, nggak ada apa, nggak ada jalurnya ya, Iya. nggak ada yang dilewatin. Iya, Tapi bah. kita cek dulu sebentar. Ini yang oranye, ya betul. Berarti ini langsung, tinggal kita ukur BB clock-nya aja. BB clock-nya kita ukur. Kalau BB clock ini biasanya langsung deket IC power itu ada ini. Di di Nah, resistor itu, bah. resistor ini udah diukur. Hadir, bah. Sudah ada itu. Nilainya ada. Oke. Berarti kontrol logic sudah ada semua ya, ya kan? Hadir semua, bah. Ya, Ya, ini SOC merespon ya, merespon preset dari PMU ya. Nah, berarti kan aman ya. Nah, iya, bah. oke. Nah, ini eh BB clock-nya BBCLK1 ini keluar tadi ya. Ini Iya. berapa pas waktu diukur? Oh, kalau nggak salah, oh saya lupa itu, bah. Yang jelas itu nilainya berapa, bah? Itu harusnya nilainya nilai frekuensi ya. Nah, ini di sini dia menggunakan kalau yang pin begini, yang 7A, oke, kita lihat itu 38,4 ya, 38,4 MHz. Nah, jadi kalau misalkan clockingnya nggak keluar, nah di sini X1302, belum belum share screen-nya saya, belum ya? Sebentar. Oh, Belum, udah bah. share screen. Udah share screen nih saya. Udah share screen. Nah, ini nih. Keluar kan gambarnya kan? Apa? Keluar nggak gambarnya? Gambar skematik. Muncul, bah. Muncul. Nah, ini kan X1302 ya, ini di X1302 itu wajib keluar ini ya, kita cari ke skematiknya. Langsung Kalau aja. diukur langsung ke kaki resistor itu beda ya, Mbak? Iya, Bah. Bisa, bisa aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini cuma Abah pengen tahu aja kristal yang dipakainya berapa. Oh, 19,2 ini. Ya, 19,2. 19,2 megahertz. Nah, itu pas tadi diukur pakai avometer keluarnya berapa? Eh, Sebentar, Bah. Saya mau coba ulang, Bah. Ya, silakan. Di sini ya. Nah, di sini nih, resistor yang ini. Ya. Minimal bergerak. Kalau yang enaknya ngukur clock di sini enaknya pakai avometer analog. Hmm. Kalau pakai avometer yang analog kan dia dia kan frekuensi. Nah, pakai avometer analog di setnya di 10 DC volt, AC volt. Itu cara kita memanipulasi ini, mengukur clocking apa sudah keluar atau tidak begitu. Bukan DC, Bah ya? Bukan DC, kan gelombang AC. Oh. Nah, pakainya pakai AC aja. Nah, nanti kalau misalkan kita punya avometer yang jenisnya begini, ya, ini masuk ke 10, nah, atau misalkan ke AC volt, ke 10 AC volt. Nah, ke sini. Nanti lihat si jarumnya ini naik, goyang-goyang, begitu. Itu jauh lebih efektif dibanding pakai yang digital. Kalau udah mau digital, masuknya harus ke 10 volt AC, jangan DC. Oke, Bah. Oke, Mm-mm, Bah. begitu. Coba diukur. Harusnya sih pakai frekuensi counter ya, atau pakai osiloskop begitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau keluar semua, ya belajar di mana dulu? Saya dari YouTube, Bah.
Oh, belajar itu. Iya, Kontennya siapa? ada teknisi deso, ada teknisi Ya. mana, Hmm. Ya, dulu teknisi Deso ada di grup saya. Sekarang udah ini apa? udah berdiri sendiri Mbak ya. Iya, Baik. iya. Kalau AC nol nilainya Bah. AC 0. Mm. Hmm, Kalau DC itu 0,8. 0,8. Oh, Ya, kalau di sini keluar ya 0,8 volt ya, juga. Ya. Itu ngeletakin probnya gimana? ngukur tegangan Mbak yang positif ke kutub. Mm-mm. Pakai yang digital ya ini ya. Ya Bah, saya biasa pakai digital Bah. Oh, siap, siap. Yang analog gak ada berarti ya? Analog ada Bah. Ini Ada. ya saya cuma ngecek untuk konslet aja gitu kan. Oh, siap, siap, siap. Oke. Ini berarti misalkan dianggapnya ada aja ya, walaupun nggak apa nggak tepat begitu. Dianggapnya ada gitu. Ya Bah. Nah, sekarang coba kalau kita ini kan masuk ke ini ya, masuk ke Rosella Lab nih di sini. Masuk ke Redmi, masuk ke Redmi di sini, Redmi 7A pin. Di sini ada pasif atau aktif yang nih. Nah, ini nah, kalau ngikutin tegangan ininya udah belum? Yang Itu ini. Tapi nggak ini ada. Nah, nggak bakalan ini, soalnya kan konsumsi arusnya rendah. Kalau konsumsinya arusnya tinggi, baru ini bisa bisa keluar begitu. Karena ini kan konsumsi arusnya harus tinggi. Nah, saya paling ngasih yang triknya saja ya. Ini dia menggunakan PM berapa ini? Kita pakai yang PM ini aja ya. 632. Mm-mm. Ini saya mau pakai buka layout ya. 439 Bah. Oke, nggak apa-apa. Ini pakai layout, terus pakai skematiknya. Nah, ini kita lihat di layoutnya untuk IC-nya kodenya U1201 kan ya. Ya Bah. U1201. Berarti nanti kita ke skematik di sini, kita cari juga U1201. Pas U1201-nya ini, ya pakai highlight dulu, kita enter ya. Nah, ini pakai hand tool, buka. Nah, yang saya minta nanti di sini tolong bantu. Ini kita harus melakukan pengukuran yang ini nih. Nih, ini
di luar yang tadi kayak pohon riset, kristal ya, di luar itu minta Ya, saya minta ini ngukur nih 1301 ya, 1301 sama 1302 ini diukur. Nah, lari ke layout ya. 1301, 1302 ini kita cari dulu. Nah, ini 1302, 1301 sebelah sini, ini wajib keluar tegangan dulu. Coba diukur. itu pengukuran aktif ya, Aktif, Bah? aktif, aktif, aktif. Pengukuran aktif di sini 1302 sebelah sini, 1303 di sini atau kalau saya tunjukkan pakai ini ya. Nah, ini kan ada 1301, 1302. Nah, 1302-nya di sini yang dekat L, 1302 samping L. Jadi kalau kita ngukur di sini sama di sini wajib keluar dulu tegangan. Pakai sumber tegangan ya. Itu nggak usah tekan on off, keluar, harus keluar itu. Oh, jadi di off dulu, Bah. Dimatikan dulu, Bah ya. Nggak usah, nggak usah. Itu lagi apa keadaan hidup? Ya, lagi on. Lagi Stuck eh, di 30 berarti. masih, Bah, masih. Ya, stuck 30 nggak apa-apa. Silakan ukur di sini sama di sini. Harus keluar. Keluar semua, Bah. Oke, sip. Udah, nggak apa-apa. Simpen itu ya, berarti sudah keluar. Nanti kita bisa checklist di sini. Kalau yang tadi sudah pada keluar. Sekarang kita cek ini buat VBAT koinnya 1303. Sekalian aja ya. 1303. Kita cari 1303-nya biasanya dekat. Nah, 1303 di sini harus keluar 2,85. Tahu posisinya? Di sini ya. Nih, di sini nih. Yang ini, yang kosong ini. Yang ini. Harus keluar itu ya di sini di pas yang ini 2,85. 0, Bah. Nah, itu kan satu udah ketahuan kan. Berarti tibat koinnya nggak ada, otomatis nanti error semua sistem di sini. Karena ini timernya. Timernya ngaco, ya ini kan NC, tapi dari sini sebetulnya harus ada keluar 2,85 di sini. Kalau ini ngaco, maka yang lain juga ngaco. Di sini timernya nggak kerja, begitu ya. Satu, ini. Kemudian nanti ini buat VREF bypassnya, ini buat port reference tegangan yang sudah masuk ke IC. Tadi dicek semua ada, oke. Cuma timernya nggak jalan. Ini buat Itu timernya. itu timer dari clock atau dari mana, Bah? Dari clock. Dari clock. Clocknya error nanti. Clocknya ngaco. Kalau clocknya ngaco, ya otomatis semua juga ngaco. Nah, terus segini, silakan ya. Ini baru satu nih ketahuan. Oke. Di sini loss, ya. Oh, Nggak ada. siap. Oke. Terus nyambung ke sini. Nyambung ke 13 ini ya, buat kristal besarnya juga 1306 ya, masuk ke sini. Jadi kayak gitu ngukurnya ya. 1306 di sini. Coba ukur. Pas di belah 13.0. sini. Oke, Pas di Bah. sini. Nah, oke. Pas belah sini. Keluar nggak? Keluar, Bah, 1,7 volt. Oke, 1,7 keluar. Itu kurang ya sebetulnya. Eh, Maksimal berapa, Bah? 1,8, 1,8 ya 1,8 karena kan itu kan buat apa buat ke digitalnya Ya, 1,8 jadi 1,79 itu sat- 1,79 atau 1,7 pas. 1,75. Oh iya iya udah nggak apa-apa biarin dulu ya minimal kita tahu dulu nih satu-satu. Oke, nah kemudian yang Pirek XO-nya tadi 1,7, sekarang di sini 1308 1308 sebelahnya keluar nggak? Di Itu buat ke clock juga sama semua clocking system. sama, Bah, 1,75. Oke, sip. Dah.
masuk lagi. Ini harus dihabisin ya. 11 satu lagi 13 11. Nah, 13 11 di sini harus keluar. 13, 11. Keluar nggak? 1,1 bah. Keluar itu 1,1 ya, walaupun tegangannya nggak stabil. Oke. Oke, satu lagi ini. 13 10 ya, 13 10 kalau ini pasti keluar nih kan tadi sudah diukur ya. 13 10. Oke, masuk ke 13 10. 13 10 satu lagi sudah terus pakai ini nih. C 13 10 mata sayanya udah nggak bagus ini. Harus pakai alat bantu. Oh, di atasnya nih. 13 10 dekat kristal. Dekat. Ya, Oh, dekat kristal. di bawah resistor bah ya. Ya, di bawah resistor sini. Keluar nggak? Ini 19,2. 0 bah. Nah, nggak keluar ya. Oke, belum belum berarti belum belum kerja ini. Oke, harusnya keluar di sini berapa? 1,8. Di 13 10 ini harus keluar 1,8. 8. Ya, oke nggak apa-apa. Ini kan karena harusnya ditekankan keluar. Nah, ini 1,8-nya juga nggak Oh, keluar, gitu kan? bah tadi sempat mati dia bah. Oh, sok coba diulang lagi. Saya ulang bah. Diulang aja nggak apa-apa. Jadi ini yang di Reno ya namanya ya. Iya bah. Nah, jadi sama Bang Reno tadi yang diukur itu adalah ini ruangan kontrol logiknya 439 ya, RPM 439. Jadi kalau untuk memastikan sebelum kita vonis IC powernya ini harus diangkat, di absen dulu Bang. Bener ini. Bagus Bang Reno sudah bisa ngukur begitu. Jadi bisa ngikutin instruksi saya gitu kan. Udah bagus ini. Nah, jadi ke ke keutamaan kita adalah ketelitian gitu. Ketelitian kita di absen satu persatu. Nah, kesabaran kita juga diuji nanti di sini gitu kan. Tekan on off. Ini fungsi kontrol semua ini. Kontrol tegangan, kontrol suhu, kontrol ini. Sistemnya kan 0 jadi bah. nol ya. Oke, nggak apa-apa. 0. Yang 1309 sekarang satu lagi. Coba ya. 13,09. 1309 sebentar kita cari di sini. Nih sini nih 1309. Berapa nih di sini? Harus konsumsi harusnya harus diam ya. Udah pernah ribol ice ini belum? Belum bah, itu masih bawaannya bah. Oh iya, oke oke. Nanti tinggal coba di ribol aja sebelum diganti ya. Begitu untuk kembalikan yang VRTC timernya hilang itu. Itu bisa karena kepanasan nggak bah? Bisa jadi. Makanya di reball dulu tuh tujuannya kan tadi kalau nilai sekarang gini, yang 13 berapa tuh yang buat tadi itu yang buat RTC Vibat Coin ini kan komponen tidak ada ya. Nah, ini yang di atas nih kalau nggak salah yang di atasnya 1303. Tapi dia wajib keluar gitu. Wajib ada di sininya. Wajib ada. Ini kalau diukur OL ya, kalau diukur kalau misalkan di OL ini harus di reball, tapi kalau misalkan ada berarti nyambung dengan kaki IC-nya gitu. Coba ukur pasif yang 1303. OL apa ada nilai? Pasti bah ya. Ukur pasif tanpa tegangan. Kemudian dioda C1303 ini ada nilai atau OL. Kalau OL berarti kan nggak nyambung dengan kaki di sini. Terputus bah ya. Heeh. Kalau ada nilai tapi nggak keluar ya isinya harus ganti gitu. 13. Itu pengganti clock 32 loh. Itu Oh, ada pengganti cadangannya bah ya.
Iya, itu pengganti clock 32,768 loh. Timernya PRTC-nya di sini nggak keluar ya sama aja ibaratnya dia kerja tapi nggak punya jadwal waktu gitu. Eh, Coba nanti paling kalau keluar kalau keluar nilai kalau keluar nilai di sini ya, coba nanti paling ganti ya. Kalau di sini nggak keluar OL itu paling rehot atau di ini apa di dicetak ulang, ulang. Pak ya. Hmm, bagus Rino udah bisa ngikutin ini mah cepet kalau nanti ini bahas kasus. 0,6, Bah. 0,6. 0,6. Itu nilai diodamod Ya, dia udah mood. 0,0 kemana atau 0,6 Nol titik enam dua puluh. nyambung berarti itu nyambung ke IC kan kalau ada nilai begitu berarti kan kakinya nyambung ke IC cuma nggak bisa produksi gitu nggak bisa produksi clock nggak bisa produksi timer gitu bentar berarti nanti saya nanti coba untuk masukin yang ini ya soalnya rendah banget ini ya nilainya rendah itu 25 itu harusnya power sudah keluar semua out semua ini iya udah nggak ada lagi 30 masih di sini nih masih di PUSL 30 tuh power up sistem logiknya kalau udah 40 itu udah nyentuh ruangan kontrol logiknya SOC begitu bentar eh coba ini kan masih posisi ininya ada tegangannya apa konsumsi arusnya masih standby di 30 masih ya Saya ulang lagi, Bah. ya silakan nggak apa-apa nah ini udah nanti kita ukur ukur ini nih cobain bukan ini buat RAM tadi yang pas lagi ada deh kayaknya jadi DPX BX nah nanti suruh ukur di sini nih, dua Udah, Bah. ya tadi ukur apa tadi lupa lagi apa sampai mana tadi Eh, itu masih masih tegangannya masih apa konsumsi harus masih 30 kan Masih, Bah, masih. masih 30 oke ini nih satu lagi nih VDD PX bias MPP ya satu lagi ini di sini nih letaknya oke 134 beda beda ya juga yang pas CG oke saya ambil ini aja deh
Bisa, berarti nggak dipakai. Udah. Syarat putihnya sih udah semua. Tinggal coba ini ya, Pirek L5, Pirek L16 sama Pirek L5. Ini wajib diukur sebentar. Pirek L5 yang, bentar. Ini tuh Pirek L5. Ini eh, coba ini diukur ya di sini nih. Pirek L5, bentar L5. Nah ini nih, Pirek L5 di sini nih. Pirek L5 di kapasitor yang paling ujung di sini. Di sini keluar nggak Pirek L5 sama Pirek L6. Pirek L5, Pirek L6, Lima. L5 di C yang di sini nih. Di sini ada L5 nih, C1505 di sebelah sini sama C1506 di sini. Saya ini kan dulu, saya turunkan dulu. C1505 sama C1506. C1505-nya di sini, C1506-nya di sini. Ini kan di port on 1,8-nya keluar nggak di sini? 5, 6, 7, 16 berarti. C Di sini, C1505 nol bah. udah. Ini 0. C1506, 1506. ya timernya benar nggak jalan. Sama bah. Ya, eh ya coba saja ya ini saran dari Abah. Coba ini Ribol ya. Coba Ribol mudah-mudahan selesai di Ribol ya mengembalikan nilai-nilai kalibrasi. Yang paling penting tadi ini yang buat VRTC-nya nggak keluar. Nah, nilai bagus, nilai jalurnya bagus, tapi nggak ada hasil. Ya berarti nggak berproses di sini PRTC-nya. Begitu. Nah, saran terbaiknya sih ganti. Gitu. Saran terbaiknya. Karena Bah, saya kalau cek ganti itu yang kita beli atau yang copotan bah? copotan enaknya. Copotan. Kalau yang beli, Oh. aduh, sayang duit kadang-kadang. Saya aja kadang-kadang ngambil dari copotan Ya kata daripada, orang kebanyakan itu eh, ya eh, pokoknya ya, begitulah. ya, Mungkin tahu ya. ya bah. Jadi sebagus-bagusnya itu ngambil dari mainboard bekasan gitu, dari Ya, copotan daripada kita beli IC yang sudah terpacking begitu. Ya, gitu. Jadi kalau saya lihat tadi ada beberapa buat tegangan. Jadi gini, ada VREF, ya VREF itu VREF temperatur, VREF clocking, VREF untuk VRTC-nya. Itu kalau kalau error ya power mentok gitu, powernya mentok. Dia setelah ini tuh apa kata dia begitu. Soalnya kan schedule-nya nggak ada, jadwalnya juga nggak ada. Sedangkan untuk sistem, sistem itu butuh clocking, butuh timer supaya tahapan-tahapan pekerjaannya bisa teratur keluar secara sistematis kan begitu. ya, Sekarang pengatur jadwalnya saja tidak ada, jadi dia bingung gitu, dia stuck gitu posisinya, begitu. Bisa, kalau itu secara logikanya gitu ya, secara logikanya, secara teorinya begitu. ya, Karena timernya tidak ada. Sedangkan yang namanya IC itu wajib punya ini, IC itu. Yang namanya IC untuk power ini harus punya ini. Nah, misalkan kita pakai yang karena ini Qualcomm pakainya pakai Qualcomm ya, pakai Qualcomm. Nah, ini kita ambil contohnya PM berapa ini ya. Mau pakai PM660 atau 4 di soalnya kan di sini nggak ada 439 ya. Kita ya, ambil PM660 gitu. Nah, ini kalau sebelum ini sequencingnya aja kita lihat. Ada nggak power boot sequencingnya nanti Pon sequen. Ini halaman 1979. Nih, power sequence-nya. Nah, ini yang harus kita cek. Nah, ya.
Ini yang akan dicek setelah ditekan on off ya, di PH, fuel gas, keypad, on, power reset, PSA, power on, set, BOB start. Ini timernya wajib keluar ini. Nah, yang ngatur jadwal timernya ini siapa? Kalau VRTC-nya nggak ada. Begitu maksudnya Bang Reno. Tadi harus keluar 2,85 itu. Ini yang ngatur timernya ini sekian detik itu siapa? Kalau tidak ada VRTC gitu. VRTC itu paling paling utama setelah tekan on off tuh yang wajib bekerja itu VRTC begitu. PRTC ini masih di clock ya Pak? Masih di clock. Fault real time clock VRTC itu nggak bisa, nggak semua sistem pakai pakai timer. Yang namanya elektronika itu yang digital khususnya dia harus pakai timer. Nah, timernya itu nggak jalan kalau yang VRTC-nya tadi diukur kan nol ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau ngasih teka, tegang, misalkan tekan on off kayak gitu, nggak bakalan bisa ke sana kemari kalau tidak ada pengatur waktunya gitu maksudnya. Nggak bakalan ada, Atau nggak, ya nggak akan berlanjut gitu Pak ya? iya, nggak beraturan nanti ini kerjanya. Gitu, risetnya juga nggak bakalan beraturan. Sebentar ya, saya inikan dulu. Ini wajib banget ngukur eh clocking system ini kan kelewat nih, pada kelewat. Padahal itu penting sekali itu timer itu. Di sini juga nggak bakalan ada konsumsi arus ya. Itu nggak bakalan ada konsumsi arus yang ini clock ini penting banget nih. Tuh, clock ini paling penting. Bentar, sini pohon sirkuit. Nah ini slip clocknya tadi nggak ada, VRTC-nya juga nggak ada. Bentar, slip clocknya, kemudian bukan itu buat baterai. Oh ini untuk tipe ini nggak dipentingin ya karena memang rata-rata. Sebentar, ini kalau ada PM439-nya lebih enak lagi pas gitu, sesuai dengan ini VRTC. Nggak ada di sini, berarti istilah. Yang sleep clock maksud apa yang di mana tadi tuh Bah? Nah, Sleep clock kalau di sini ada Bah nilainya? ada sleep clock itu tadi kalau yang untuk di tipe ini kan ada ya. Nih, tadi di boot nih sleep clock. Ini ada Ya, sleep clock. ada Bah, ada. Ada tuh sleep clock. Nah, sleep clock ini kan tadi diukur katanya 0,8. Betul kan? Ada Bah. Ya. Nah, tapi kan clockingnya osilatornya jalan, tapi timernya nggak ada gitu, gitu. Yang ini timer itu penting ya, timer, VREP tadi juga beberapa salah satunya tadi setelah diukur tuh bagian VREP. Oh, jadi timer itu yang ada di dalam IC power itu Bah ya? Ya, ya. Kalau untuk tipe IC ini PM439 kan sudah tidak ada kristal yang tiga duanya. Tiga duanya tuh diganti sama ini, Pibat Coin ini, Bitcoin ini PRTC. PRTC. Nah, nanti keluar slip clock di sini. Kalau ini sudah terpenuhi, di sini ada. Ini kan buat referensi clocknya. Jadi gini, kalau handphone misalkan posisi dimatikan, denyutnya harus tetap ada kan. Contohnya kalau handphonenya pakai alarm, tepat waktu alarmnya dibunyikan itu harus berbunyi kan. Nah, Iya Bah. denyutnya ini di sini. Jadi timernya harus bekerja. Nih kalau kata saya sih ini juga nggak keluar ya. Ini fatal ini makanya saya ngurut dari awal. Nih ini tadi ada, ini ada gitu kan. Pas giliran ini nggak ada. Makanya nanti ke beberapa bagian juga error begitu. Ya, Kalau saya masih sebatas itu Bah, masih sebatas clock aja itu Bah. Kalau timer ya, itu belum paham begitu. ya, ya. Bentar. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, saya. Ya, nah, nah. Udah beres tadi asar. Udah. Kenapa gitu? Ini.
Eh, Udah 16, 16 15, 16/4. Dek, udah. Oh, lagi ngerjain apa? Oh, oke, oke. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Ya, ini masih ngerjain HP. Eh, ya udah nanti makan pepaya. Hmm, iya. Hmm, 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 hmm. Nggak apa-apa, dah. Sudah disuruh kerjain tadi. Ada, lagi di order. Hmm, hmm. Udah. Hmm, hmm. Nggak usah lah karunya. Udah kena. Depan. Hmm, hmm. Hmm. Iya, ya udah nggak apa-apa, kasihan lah. Ya, hmm. Iya nanti ngasih kabar bentar lagi. Masih sibuk, bentar lagi lah. Ya, hmm. Sok asar dulu, ya, sholat asar dulu. Ya, udah, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you too. Ya, ini begitu aja dulu ya. Saya ada panggilan ini karena istri udah masak katanya. Iya. Belum belum sempat makan saya itu makan siang karena tadi agak Iya, lumayan iya, Bang. sibuk. eh Makan sarapan pagi ya Mbak tadi ya? Saya sarapan pagi ya? Iya, iya, makan sarapan pagi tadi saya. Baru sarapan pagi gitu, porsi sarapan pagi. Makan siangnya belum. Saya izin dulu ya, saya off dulu. Insya Allah nanti kalau memang misalkan apa, nanti tinggal eh, kalau untuk support Sabtu Minggu ya untuk bahas kasus ya. Nanti Iya, Bang. saya masukkan grup, nanti ada undangannya. Ya, oke. Iya, Bang. Ya, ya itu saran dari saya. eh, Baiknya sih ganti, Ganti, Bang. baiknya ganti. Tapi ambil dari yang cabutan. Kekuatan, Ya, Bang ya. iya daripada sekarang 2 3 kali ngerjain kan sayang itu padnya, ya kan? Diangkat, dibersihkan, pasang lagi, ternyata tidak membawa hasil. 2 3 kali panas rontok itu kan, sayang. Rontok juga jalur, Bang ya. Iya, rontok juga kita buang waktu juga, gitu kan kita udah tahu gitu kan. Kita udah tahu jalur ada tapi nggak keluar, berarti kan tidak menghasilkan, tidak produktif. Beda kalau misalkan kita ukur nilainya OL, berarti nggak keluar juga wajar karena jalurnya terputus. Nah, terputusnya kenapa? Sedangkan jalurnya kan pendek ke dari IC ke kapasitor gitu kan, betul kan? Nah, Iya, itu yang Bang. wajib dicetak ulang tuh yang begitu. Ketika diukur kakinya harusnya nyambung, diukur OL, berarti ada kakinya yang tidak terhubung. Itu baru boleh dicetak ulang gitu kan, menghilangkan Kalau rasa. tadi eh, nilainya ada yang drop, Bang ya. Iya, nilainya jadi drop karena memang tidak ada itu. Jadi orang mau kerja nggak punya jadwal, error, ngaco gitu kan, Masuk kerjanya kemana-mana, ngawur. Bang ya. Iya, ngawur, intinya ngawur begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti tinggal tunggu saja kalau mudah-mudahan ada bahannya bisa dikerjakan begitu. Ya, saya izin dulu nih. Biasanya asar saya langsung pulang. Iya, Bang. Sekarang istri nelpon katanya udah masak yang belum ini. Kenapa belum udah makan belum katanya belum. Nah, udah baru sarapan. Ya, oke. Iya, Bang. Ya, oke ya. Kasih ya. Ya, sama-sama, Ya, Bang. ya. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.